Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Ingin sukses? Rajinlah membaca. Elon Musk membaca selama 10 jam setiap hari. Mantan CEO Microsoft, Bill Gates, membaca 1 buku baru setiap minggu. Warren Buffett setiap harinya menghabiskan 5-6 jam membaca. Rubinstein, pendiri perusahaan ekuitas swasta The Carlyle Group, membaca hingga 8 surat kabar sehari dan 6 buku seminggu. Saudara, Anda harus berhasil, khususnya berhasil bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya rajinlah membaca, selidikilah, dan dalami khususnya Alkitab setiap hari. Alkitab adalah sebuah buku yang luar biasa ajaib. Penulis Alkitab berjumlah sekitar 40 orang, dan mereka hidup terpisah di berbagai tempat dan di berbagai rentang waktu yang sangat jauh berbeda. Misalkan Musa, penulis kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab Ayub, hidup di tahun 1500 sebelum Masehi. Daud yang menulis banyak puisi atau lagu di dalam kitab Mazmur, hidup di tahun 1000-an sebelum Masehi. Kemudian Yeremia yang menulis kitab Yeremia dan kitab Ratapan hidup di tahun 600-an sebelum Masehi. Lalu ada Paulus atau Petrus dan para rasul lainnya. Mereka hidup di tahun 30-an hingga 100 tahun Masehi. Nah, hebatnya para nabi ini menulis dengan dasar-dasar pemikiran rohani yang sama, semangat yang sama, serta fokus yang sama. Kebenaran yang mereka tuliskan tidaklah bertentangan, malah semua itu saling melengkapi, saling menguatkan. Bahkan, mereka saling menegaskan kebenaran-kebenaran kehidupan yang sangat berarti untuk kekekalan. Ini saja membuat Alkitab menjadi buku yang paling ajaib. Dan dengan sendirinya Alkitab menjadi buku yang paling penting yang pernah ada di dalam sejarah dunia. Saudara, jelas meskipun terdiri dari 66 buku, Alkitab adalah satu buku. Apa yang tertulis di salah satu buku Alkitab berhubungan erat dengan buku-buku lainnya di dalam Alkitab. Itu terjadi oleh karena buku-buku terdahulu seringkali dirujuk atau dibahas pada buku-buku berikutnya. Artinya penulis yang datang kemudian melandaskan pikiran kebenaran di atas para penulis yang terdahulu. Mereka menggunakan tulisan yang terdahulu untuk menjelaskan pemahaman, pelayanan, dan maksud Tuhan bagi umatnya dari zaman ke zaman. Misalkan kitab Mazmur 81, itu merujuk kembali kepada kitab Keluaran, bahkan hampir mengutip kata demi kata dari pembukaan dari 10 hukum Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Mazmur 81 ayat yang ke-10. Contoh lainnya, di sepanjang perjanjian lama, kitab Kejadian secara khusus peristiwa penciptaan selalu dirujuk. Seperti di dalam ayat berikut ini. Yeremia 4 ayat 23. Aku lihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Begitu juga perjanjian baru. Yesus sendiri mengatakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pernyataan ini dikutip dari Ulangan 8 ayat 3 yang mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sahabatku, ambillah dan isilah pikiran Anda dengan Alkitab setiap hari. Tuhan sediakan Alkitab sebagai sebuah buku yang keberadaannya adalah suatu mujizat. Tetapi mujizat itu hanya akan berarti apabila kita suka menyelidikinya. Kita akan menemukan mutiara kebenaran di dalamnya. Dan kita senantiasa akan mengarahkan langkah kaki kita untuk hidup berjalan bersama penulisnya, yaitu Tuhan Allah Pencipta. Itu keren.